Oke guys, halo. Kalian bisa terima suara saya dengan jelas guys? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kita mulai ya kuliah teknologi internet pertemuan keempat dari Senin. Ini udah jam 10 lebih. Oke, seperti biasa guys, kita mulai dari Mbak Yuska dulu ya. Menurut Mbak Iya, Yuska, Pak. apa yang Mbak Yuska udah pelajari tentang etika dalam teknologi internet? Iya, dimulai dari pengertiannya dulu, Pak. Yang pertama, etika dalam teknologi informasi, yaitu etika sebagai pegangan bagi seseorang untuk bertindak dan memahami baik buruk perbuatannya, serta meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Yang selanjutnya ada contoh perbuatan yang tidak etis dalam teknologi informasi. Yang pertama, mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Yang kedua, menggunakan perangkat komputer untuk pekerjaan ilegal. Yang ketiga, menggunakan perangkat komputer untuk membuat kesaksian palsu. Yang keempat, menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum dibayar. Yang kelima, menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. Yang keenam, mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Yang selanjutnya, ada penanganan agar etika diperhatikan oleh setiap pengguna adalah dibuatnya undang-undang yang membahas tentang hak atas kekayaan intelektual dan dibuatnya hukum hak cipta yang bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Dan yang terakhir ada etika yang harus diperhatikan dalam teknologi informasi. Yang pertama, menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Yang ketiga, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Dan tidak diperkenankan pula menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. Yang keempat, tidak mengganggu dan merusak sistem informasi orang lain. Yang kelima, menggunakan alat pendukung teknologi informasi dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Yang keenam, tidak menggunakan teknologi informasi dalam perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Sekian, Pak. Ya, betul. Betul. Betul, guys. Kalau kalau Mas Surya, apa yang Mas Surya dapat tentang mata kuliah yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, pengertian etika dalam teknologi informasi. Etika dalam teknologi informasi adalah sekumpulan nilai mengenai benar salah dalam proses mengumpulkan data, menyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Peran etika dalam teknologi informasi, sebagaimana yang kita tahu, perkembangan teknologi yang sangat pesat akan diiringi oleh kemudahan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Hal ini selain membawa dampak positif bagi kehidupan, juga membawa dampak negatif. Contoh dampak negatif yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sebagai contohnya, maraknya pornografi, maraknya pembajakan, dan maraknya kejahatan dunia maya. Untuk menghindari semua kegiatan negatif tersebut, beberapa etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi informasi. Satu, menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. Dua, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Tiga, tidak memberikan user ID dan password pada orang lain. Empat, tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun.
5. Menggunakan alat pendukung teknologi informasi dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. 6. Tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 7. Menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual, misalnya pencantuman URL website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak atau elektronik. 8. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Cukup, Pak. Oke, guys. Ya, betul semua, guys. Oke. Kita di dalam era terbukaan dengan adanya teknologi internet, seringkali kita itu seperti abu-abu ya, guys. Apa ya? Bisa dikatakan kalau bisa dapat gratis, kenapa harus bayar? Saya seringkali dengar istilah itu dari orang-orang milenial, orang-orang masih muda. Kalau bisa dapat gratis, ngapain harus bayar? Seperti contohnya, sebenarnya itu antara etis. Ya ini makanya kita perlu belajar tentang etika. Contohnya seperti pembajakan film. Di internet tersedia, ada website banyak yang menyediakan begitu banyak macam layanan film tersedia. Bisa kita ketahui kira-kira itu etis nggak, guys, menurut kalian yang udah kalian pelajarin? Kalau kita menunggu film, etis nggak menurut kalian? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Ya etis ya. Dulu itu banyak sekali orang kalau melakukan suatu kejahatan, melakukan tidak etis itu ada kayak gimana ya? Ada perkataan hati nurani. Sekarang dengan adanya internet itu bikin hati nurani orang itu agak gimana ya? Agak berkurang. Ada banyak. Saya alami sendiri. Saya juga mengajar tentang etika. Kalau bisa dapat, saya pun juga kadang melakukannya juga. Kadang bisa dapat gratis, ngapain harus bayar? Contohnya banyak software kalau bisa di-crack, kalau ya crack ya, dibajak cari nomor serinya. Itu salah satu perbuatan tidak etis, tapi ya itu jangan dilakukan seharusnya. Kalau bisa gimana? Beli yang ori. Kemudian kalau film, kalau bisa gimana? Ya beli yang DVD-nya. Yang ori, kalau enggak ya nonton di bioskop, karena dengan menonton di bioskop secara tidak langsung kita itu memberikan sumbangsih terhadap kreativitas. Seperti saya gambarkan, kalau orang susah payah menciptakan sesuatu tapi hasil karyanya ditolong, jadi akhirnya tidak ada semangat orang untuk mengembangkan segala sesuatu. Di Indonesia termasuk masih kurang dibandingkan dengan orang-orang di negara Amerika. Maka karena itu di negara Amerika, khususnya Amerika, banyak sekali ditemukan ilmuwan-ilmuwan yang begitu kreatif mengembangkan daya ciptanya untuk mengembangkan sesuatu yang berguna, karena mereka berkeyakinan kalau mereka bisa mengembangkan sesuatu yang berguna, bisa dipakai oleh semua orang, mereka akan mendapatkan keuntungan. Beda dengan orang yang berpikiran, buat apa sih saya menciptakan sesuatu yang berdaya guna? Toh saya tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu di Amerika banyak sekali orang yang menciptakan lomba-lomba menciptakan seperti software. Seperti contohnya Zoom, salah satunya dari Amerika. Kemudian apalagi Facebook, mereka berusaha untuk mencari keuntungannya bagaimana. Kemudian Google, satunya ya dari Facebook, dari Amerika. Kemudian apalagi Yahoo ya dari Amerika. Kemudian apalagi hampir banyak, bisa dikatakan semua software rata-rata diciptakan dari orang-orang dari negara Amerika. Karena apa? Karena Amerika itu menghargai nilai daya cipta orang. Beda dengan orang di Indonesia. Orang Indonesia menciptain, kita berusaha untuk membajak, nge-crack. Kalau di Amerika, katanya ya, kalau kamu ketahuan bawa laptopmu
isinya programnya bajakan. Di Amerika pun juga sama, mereka bisa nge-crack, mereka bisa download, tapi mereka ada etika moralnya. Mereka tidak mau melakukan itu karena itu sebagai suatu tindakan pencurian. Katanya, kalau di Amerika itu, kalau kamu ketahuan pakai software ya, yang seharusnya lisensi berbayar, tapi kalian tidak membayar, kalian bisa dituntut, orang tersebut bisa dituntut hukuman penjara. Beda dengan Indonesia, asal tidak diketahui tidak masalah. Kalau di Amerika begitu ketat, katanya mengikuti internet aja orang tersebut bisa diketahui Windows-nya ini asli atau enggak. Kemudian kalau ngonekin apa ya namanya ya, Microsoft Office bisa diketahui, oh ini lisensinya ada track-trackan atau dia berbayar. Kalau yang palsu bisa didatangi oleh aparat kepolisian. Perlu diketahui guys, di dalam komputer itu ada yang namanya apa guys? IP, alamat. Ya, seperti tadi awal perkuliahan kita udah belajar tentang adanya IP, alamat. Banyak sekali orang berpikir, oh asal kan nggak ketahuan Pak. Ketika kita online, kita bisa diketahui oh IP-nya di sini, kemudian bisa dilacak. Saya online ada di mana. Kemudian itu juga karena itu di Amerika begitu sangat etika sangat dihargai. Kemudian di Indonesia mulai agak berbenah ya, sebelum kita lanjut, Indonesia mulai agak berbenah dengan adanya UU ITE. Pernah dengar ITE? Pernah dengar guys UU ITE? Pernah, Pak. Nah ya, itu tentang apa guys menurut kalian? Undang-undang tentang apa? Batasan penggunaan teknologi informasi. Iya, betul guys. Indonesia udah mulai digalakkan. Tapi ya mulai digalakkan lah, diharapkan nanti selanjutnya akan lebih bisa maksimal dengan adanya UU ITE. Antara lain orang tidak boleh menyebarkan kebohongan, kemudian itu tidak etis, kemudian mengomentarin sesuatu yang begitu buruk, kemudian apa mungkin apa ya, dengan teknologi internet semua bisa menjadi begitu viral. Pernah kalian tahu nggak viral ya, suatu kejadian yang bisa seolah-olah menjadi dalam hitungan detik itu bisa diketahui oleh banyak orang. Kalau zaman dulu itu orang agak kesulitan. Seperti contohnya kasus yang terbaru seperti itu, yang di Ungaran ada kejadian penolakan jenazah. Oh ya guys, ngikutin infonya nggak? Ya, Ngikutin. sedetik itu langsung itu viral. Kemudian orangnya dihujat. Ya, menurut etika, itu sebenarnya itu juga mana ya? Itu udah seperti ini, tidak diperbolehkan menurut etika, tapi itu sudah menjadi suatu hal yang begitu gimana ya? Suatu hal yang umum di Amerika pun juga yang sama. Ada sesuatu yang gitu kurang etis, kemudian orang melakukan kurang etis, kemudian orang berlomba-lomba untuk mengasih masukan, namanya masukan, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Banyak, makanya Indonesia mulai menerapkan UU ITE. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita lanjut. Nih ya, kita kuliah tentang etika penggunaan teknologi informasi. Pendahuluannya mungkin saya cepat sekali. Mungkin seperti kita udah ketahui ada moral, ada etika. Moral itu suatu kepercayaan mengenai perilaku yang benar atau salah. Moral itu beda seperti etika ya. Moral itu institusi sosial dengan suatu sejarah dan daftar aturan. Moralitas menekankan inilah cara Anda melakukan sesuatu.
Moralitas adalah sistem tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik sebagai manusia. Sebagai dalam kamus besar bahasa Indonesia, moral memiliki arti ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, resiko, sikap, akhlak, asusila, sosial, mental, membuat kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, disiplin, dan keadaan perasaan. Moral itu ada suatu persamaan. Kamu mencuri di Indonesia juga perbuatan yang melanggar hukum, yang tidak bermoral. Di Amerika, di negara-negara yang lain, kamu melakukan kegiatan pencurian juga suatu hal yang sama, ya, itu moral. Lebih ke universal moral. Mungkin kamu mukul orang di Indonesia itu perbuatan melanggar hukum, di Amerika pun juga sama. Ya. Beda dengan yang namanya etika. Etika itu lebih ada suatu tidak bisa diterapkan secara universal. Ada yang lebih suatu ke konsepnya. Contohnya begini. Ada faktor internal yang mempengaruhi. Seperti saya gambarkan, kalau di Indonesia orang mengasih sesuatu kok pakai tangan kiri dikatakan kurang etis atau kurang, orang sebut kurang beretika. Tapi kalau di Amerika kamu ngasihin barang sesuatu pakai tangan kiri, bagi orang sana mengatakan itu bukan suatu masalah, no problem. Karena tangan kanan, tangan kiri itu hal yang sama. Nilainya sama, seperti kaki kanan dan kaki kiri. Mau duluan mau jalan pakai kaki kanan, apa kaki kiri, nggak ada masalah. Ya. Etika ini lebih cenderung bersifat lingkupnya lebih kecil. Ada faktor-faktor, contohnya kalau di Amerika kamu memakai apa ya namanya ya, memakai password yang bajakan, software bajakan, pakai kerek-kerekan, itu jelas melanggar moral dan tidak beretika juga, karena itu termasuk pencurian. Kalau di Indonesia itu juga melanggar moral, tapi itu suatu hal yang biasa, masih etis, banyak dilakukan oleh semua orang. Jadi masih antara abu-abu. Paham ya, antara etika dan moral, guys? Ada bedanya. Kalau moral itu bersifat universal, kalau kamu bunuh, di semua negara mengatakan itu hal yang tidak bermoral. Kalau etika lebih, ruang lingkupnya lebih kecil. Di Indonesia kamu ngasih tangan kiri itu dikatakan tidak sopan. Lalu di Amerika itu sopan. Etis, oke. Hukum ini yang mengatur. Hukum, karena itu perlu adanya namanya hukum untuk menegakkan moralitas dan etika. Suatu peraturan yang dipaksa secara otoritas yang berdaulat, seperti pemerintahan, masyarakat, dan negara, dan biasanya hukum ini sudah jelas sanksinya dan diatur oleh undang-undang. Contohnya, orang melakukan menyebarkan hoax, menyebarkan berita kebohongan, ada hukum yang mengatur. Jadi orang lebih beretika dalam mengungkapkan pendapat di media sosial. Kan untuk krek-krekan, untuk bajakan di Indonesia masih belum ada hukum yang begitu tegas yang mengatur tentang pembajakan. Emang ada hukumnya kalau ketangkap, beda dengan kegiatan yang lebih polisi melakukan lebih intens dibandingkan dengan penyebaran hoax. Sedangkan yang dimaksud dengan dunia komputerisasi itu sendiri adalah era di mana hampir setiap kegiatan atau aktivitas di dalamnya dilaksanakan dengan bantuan komputer. Di dalam dunia komputerisasi, komputer ini bersifat vital. Tercapai atau tidaknya tujuan kegiatan itu tergantung bagaimana kinerja komputer dan manusia yang mengoperasikan.
Bahkan kerusakan pada komputer dapat membuat lumpuh kegiatan yang sedang berjalan tersebut. Di dalam dunia kerja, komputer itu udah megang peran yang begitu vital. Karena semua sekarang udah terkenal dengan istilahnya komputerisasi. Orang bikin laporan, laba rugi, orang udah jarang menggunakan yang namanya paper, pakai kertas, jarang. Mereka menggunakan paperless, yaitu dengan komputer. Sejarah dan perkembangan etika komputer. Sejarahnya itu baru dimulai pada tahun 1940-an. Awal-awal mulanya komputer sejarah etika. Komputer itu baru ada. Dulu awalnya masih abu-abu, masih seperti Indonesia. Masih reka-reka nggak dipermasalahkan. Kalau ini kemudian lebih muncul etika komputer sebagai sebuah bidang studi dimulai dari pekerjaan Profesor Norbert Wiener yang mengembangkan suatu meriam anti pesawat yang mampu menembak jatuh sebuah pesawat tempur yang melintas di atasnya. Pada perkembangannya, penelitian ini di bidang etika dan teknologi tersebut akhirnya menciptakan suatu bidang riset baru yang disebut cybernetic atau the science of information feedback. Kata cybernetic itu baru muncul pada tahun 1940-an. Konsep cybernetic tersebut dikombinasikan dengan komputer digital yang dikembangkan pada waktu itu, membuat Wiener akhirnya menarik beberapa kesimpulan etis tentang pemanfaatan teknologi. Kemudian pada tahun 1960-an, pada pertengahan tahun 1960-an, John Packer dari SRI International, Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji menggunakan komputer yang tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Selanjutnya, Packer melakukan riset dan mengumpulkan berbagai macam contoh kejahatan komputer dan aktivitas lain yang menurutnya tidak pantas dilakukan para profesional komputer. Dalam perkembangannya, ia melakukan Rule of Ethics in Information Processing atau peraturan tentang etika pengelolaan informasi. Packer juga dikenal sebagai pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk memimpin pengembangan kode etik profesional yang pertama kali dilakukan oleh Association of Computing Mechanics. Itu ada sejarah-sejarahnya ya untuk bangsa Amerika. Kemudian pada tahun 1980-an, James Moore dari Dartmouth College menerbitkan artikel menarik judul What is the Computer Ethics sebagai isu khusus pada jurnal Metaposisnya. Kemudian pada tahun 80-an sampai sekarang, sepanjang tahun 1890-an sebagai pelatihan baru di Universitas Pusat Riset, Konferensi Jurnal Buku Teks, dan artikel menunjukkan suatu keseragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Sebagai contoh, pemikiran seperti Donald, Ed Miller, Simon, dan Diana Martin, dan para ahli komputer di Inggris, Polandia, Belanda, dan Italia menyelenggarakan Ethicom sebagai rangkaian konferensi yang dipimpin oleh Simon. Terdapat pula konferensi besar tentang etika komputer yang dipimpin oleh Joren van Hoven, serta di Australia sebagai riset terbesar etika komputer yang dipimpin oleh Chris Simpson dan Johannes Becker. Etika komputer di Indonesia ini ya, bagi negara yang tidak bisa dilepas dari perkembangan teknologi komputer, Indonesia pun mau tidak mau ketinggalan dalam perkembangan etika di bidang tertentu, mengadopsi pemikiran dunia di atas. Etika di bidang komputer berkembang menjadi kurikulum wajib
yang harus dilakukan hampir di semua perguruan tinggi di bidang komputer di Indonesia. Jadi istilahnya nanti kalian sebagai seorang manajemen informatika yang sering mengoperasikan komputer, software, kalian harus memahami tentang etika komputer. Moral terbentuk akibat adanya, ya kita selanjutnya etika pemanfaatan teknologi informasi. Moral terbentuk akibat adanya interaksi sosial manusia antara individu yang satu dengan yang lain. Moral itu antara manusia dengan manusia ya guys. Komputer dewasa ini telah bisa dianggap sebagai alat sosial. Karena secara gamblang dan nyata dapat kita saksikan bahwa teknologi tersebut dipergunakan secara intensif sebagai berbagai komunitas masyarakat, sehingga tindakan berkelebihan bahwa komputer dianggap sebagai alat sosial, sebagaimana alat sosial lainnya, komputer juga dapat pengaruh terhadap tatanan komputer masyarakat dengan masyarakatnya menggunakan itu secara tidak langsung juga moral lah yang mengatur benar atau salah dalam pemakaian komputer di segala bidang bila ditinjau dari aspek sosial. Jadi begini guys, moral itu awalnya itu sebagai bentuk interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian dalam berhubungan manusia yang satu dengan yang lain membutuhkan ada yang namanya piranti yang bisa menyambungkan. Salah satunya komputer yang bisa menyambungkan sebagai interaksi sosial manusia satu dengan manusia yang lain melalui mungkin media sosial. Kemudian melalui apa lagi guys? Media sosial, kemudian melalui jejaring, kemudian melalui software, program. Jadi dalam hubungan dengan komputer, maka manusia biasanya selalu menggunakan komputer, maka perlu adanya etika atau moralitas dalam komputer. Seperti kalian ketahui guys, sebelum ada UU ITE, kira-kira apa yang terjadi guys di dalam dunia internet? Ada yang tahu? Ada yang pernah ngikuti? Apa yang terjadi? Kenapa kok sampai pemerintah Indonesia mengeluarkan UU ITE, bahkan hukumannya cukup sangat tinggi? Karena sebelumnya orang itu bebas berkomentar seenaknya sendiri. Dia beranggapan, oh ini kan komputer saya, oh ini kan media sosial saya cuma tulis di wall saya, ibaratnya pakai Facebook ya, saya tulis di wall saya, ini tidak saya maksudkan untuk menyinggung sesuatu, ini saya tulis di wall saya, ibaratnya, oh ini rumah saya, mau saya apain ya terserah saya. Itu yang menjadi permasalahan ketika itu menyinggung seseorang, maka perbuatan tersebut tidak etis. Seringkali mungkin zaman dulu ya guys, kalian masih mungkin kalian melakukan hal yang sama, mungkin kalian mengalami perasaan yang kurang enak, bad mood, orang menulisnya di status Facebook. Pernah melakukan hal itu guys? Mungkin kalian jengkel sama siapa ya? Iya pernah. Pernah ya, mungkin jengkel sama dosennya, atau jengkel sama siapa, pacar kalian, atau siapa. Nggak berani bicara secara langsung, tulis di status media sosial kalian. Seperti cenderungnya sekarang ini saya lihat di WA, tulis status. Atau pengen inggung orang, pengen ngonek-ngonekin orang, nggak bicara langsung, tulis di status. Karena itu harus ada undang-undang yang mengatur, jadi orang lebih beretika.
Kalau tidak ada, gimana? Ya, orang akan bisa saling serang lewat media sosial. Pentingnya etika komputer. Yang pertama, kelenturan logika. Iya. Nah, pertama, benar-benar. Nah, ini ya, kelenturan logika. Apa yang dimaksud dengan kelenturan logika? Adalah bahwa perangkat aplikasi dalam komputer akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pembuatnya. Ingat, komputer itu benda mati, bisa dikatakan sekarang bisa dikatakan sebagai otak manusia karena ada logika, ada kemampuan buatan yang diciptakan oleh manusia di dalam komputer. Dalam hal ini adalah programmer. Programmer sendiri melakukan analisa dalam menangkap kebutuhan pengguna user sebagai landasan perancangan konstruksi di dalam aplikasi yang dibuatnya. Jadi seorang programmer itu harus memperhatikan tentang kelenturan logika tersebut. Kemudian yang berikutnya, faktor transformasi, yaitu kehadiran komputer dalam dunia bisnis tidak hanya telah berhasil meningkatkan kinerja perusahaan yang menggunakannya, namun telah secara langsung mengubah cara orang melakukan kegiatan bisnis sehari-hari atau transformasi. Dapat dilihat bagaimana email telah dapat menggantikan komunikasi tradisional, yaitu surat menyurat. Internet menggantikan fungsi pusat informasi elektronik. Isu yang berkembang sehubungan dengan hal ini adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan memaksa perusahaan suppliernya untuk menggunakan perangkat lunak tertentu agar dapat dengan mudah diintegrasikan. Kemudian, sekumpulan investor mau menanamkan investasinya jika perusahaan yang bersangkutan telah memiliki sumber daya manusia yang akrab dengan teknologi komputer. Ini ya guys, kalian bisa baca. Kemudian ada yang namanya terakhir faktor tak kasat mata. Faktor tak kasat mata, yaitu sebuah operasi internal komputer yang tersembunyi dari penglihatan. Faktor ini membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman, perhitungan rumit, penyalahgunaan yang tidak terlihat. Sebagai sebuah kotak hitam yang membuat para praktisi teknologi informasi di mata pengguna atau user komputer akan bekerjasama dengan aplikasi yang diinstalnya. Ada 3 operasi dasar internal yang dilakukan oleh para programmer dalam membangun kotak hitam tersebut. Yang pertama adalah nilai pemrograman. Yang kedua adalah perhitungan yang terlihat.
Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang etika dan profesionalisme. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu adalah masyarakat umum. Ya, etika dan masyarakat ini ya, hubungannya etika dan profesionalisme adalah bagaimana masyarakat dilindungi dari beragam dari kerugian akibat ketidaknyamanan yang timbul karena adanya estimasi dan perlakuan yang tidak etis dari pihak yang menganggap dirinya sebagai tenaga profesional di bidang komputer, antara lain masyarakat umum. Kemampuan masyarakat terkena dampak negatif dari penggunaan komputer yang semakin meningkat. Misalnya penyediaan tenaga listrik yang tersendat-sendat karena dikendalikan oleh komputer, pembeberan data pribadi, keselamatan jiwa manusia seperti kelalaian dalam pengendalian lalu lintas, pembelian produk, jasa, dan komputer. Biasanya pihak pembeli akan berada di pihak yang dirugikan. Kemudian majikan dan tenaga ahli komputer. Ya, bisa kalian baca, nanti saya kirimin bukunya guys, bisa kalian baca selanjutnya. Ini saya akan lebih berikutnya ke etika dan bisnis. Etika bisnis, perusahaan sebagai agen moral, keputusan dan kebijakan yang harus dapat mencerminkan dari 4 pendirian. Yang pertama, reaktif, memberikan respon kepada kebutuhan pasar. Contohnya seperti gini, kalian tahu kalau kalian beli laptop zaman dulu, maka bisa dikatain laptopnya tersebut kosongan, tidak ada namanya Windows-nya. Kalau komputer nggak ada Windows-nya, bisa jalan nggak? Bisa, tapi pakai Linux. Kalau mau pakai punyanya mengoperasikan sistem-sistem yang harus pakai Windows, maka komputer tersebut tidak akan bisa jalan. Maka untuk menjawab tantangan tersebut, kalau kalian sekarang beli laptop baru, hampir dipastikan harga laptop sekarang mungkin jauh lebih mahal dibandingkan harga laptop zaman dulu. Mungkin zaman dulu kalian 4 juta sudah dapat i3 atau i5 atau mungkin udah dapat AMD A8. Kalau sekarang dengan harga 4 juta mungkin kalian dapat spek di bawahnya. Mungkin AMD A4 jauh di bawah AMD A8. Tapi di sisi lain udah dibanding sama dengan namanya Windows yang original. Karena kedepannya Windows yang terbaru, kalau kalian mengaktifkan laptop di beberapa negara yang sudah mengenakan peraturan begitu ketat tentang etika di dalam teknologi informasi, kalian akan bisa dilihat pun kalian sudah terdaftar secara hukum atau belum, ada sertifikasinya atau belum. Seperti itu guys. Kemudian selanjutnya defensi. Kemudian harus akomodatif. Kemudian harus akomodatif harus. Oke guys, kita lanjut ya guys. Sampai mana ya tadi ya? Kemudian etika dan jasa informasi. Ini agak membosankan karena banyak teori-teorinya. Etika dan jasa informasi yaitu suatu definisi etika komputer sebagai suatu analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi
spesifikasi kebijakan yang menggunakan teknologi tersebut secara etis. Manajer yang paling bertanggung jawab terhadap etika komputer adalah manajer puncak. Untuk memiliki dua aktivitas utama dan tanggung jawab terhadap etika komputer, yaitu CEO harus waspada terhadap bagaimana komputer tersebut mempengaruhi masyarakat. Kemudian CEO harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara tepat. Selain itu, keterlibatan seluruh manajer puncak dalam setiap perusahaan merupakan suatu keharusan mutlak dalam dunia end user. Kemudian hak privasi. Ingat, manusia itu punya hak privasi, yaitu sebagai informasi yang sifatnya pribadi, baik secara individu ataupun dalam suatu organisasi dapat menjadi pelindungan atas hukum dan kerahasiaan. Contohnya begini guys, tentang privasi. Ini salah satunya pendiri Facebook pernah dikenakan denda. Karena apa? Dia menciptakan software-nya mudah dibajak sehingga privasi seseorang dapat mudah diketahui. Kalian pernah mendengar berita itu, guys? Belum, Pak. Belum pernah ya? Kalian coba nanti cari Facebook itu dia menghadapi tuntutan yang begitu sangat besar karena Facebook itu memberikan suatu informasi yang bisa diketahui oleh semua orang yang seharusnya tanpa sepengetahuan dari izin yang punya. Oleh karena itu sekarang Facebook ada 3 option untuk diri Anda sendiri, orang lain tidak bisa baca, kemudian untuk teman, kemudian untuk publik. Kalau publik semua orang bisa ketahui. Kemudian untuk teman, cuma teman-teman dalam grup itu yang bisa Anda ketahui. Kemudian untuk diri sendiri, untuk diri saya, hanya saya atau diri saya, itu cuma Anda aja yang punya Facebook tersebut. Sedangkan yang lainnya tidak bisa mengetahui postingan Anda Facebook sebelumnya itu muncul. Kenapa? Karena Facebook sebelumnya tidak ada option seperti itu, sehingga privasi seseorang bisa diketahui dan Facebook menghadapi suatu tuntutan yang sangat serius. Kalian coba silakan baca di Google, ada banyak berita tentang Facebook tersebut. Kemudian, jadi privasi orang itu sangat penting. Kemudian ini guys, ada yang namanya akuransi otentik, akuransi pengumpulan dan pengolahan informasi, yaitu di komputer. Kalian pernah ikut menginstal program nggak guys? Mungkin di handphone kalian. Mungkin menginstal aplikasi apa di handphone kalian, kemudian aplikasi tersebut meminta izin, boleh tidak mengakses ke kontak, boleh tidak mengakses ke kamera, mengakses ke lokasi Anda. Sering ya, mungkin kalian install apa, kemudian aplikasi tersebut meminta izin ke Anda. Karena itu bisa disalahgunakan, guys. Karena itu sebagai akurasi pengumpulan data. Kemudian kepemilikan nilai informasi hak cipta umumnya dalam bentuk program-program komputer yang dapat dengan mudahnya digandakan dan dilegalkan, ini bisa dituntut di pengadilan. Cuma di Indonesia masih agak kurang hukumnya. Kalau di Amerika udah bisa dituntut. Kalau di Indonesia kamu masih pakai bajakan, ya udah nggak apa-apa. Kalau di luar negeri kamu pakai bajakan, ketahuan
bisa kena sanksi pencurian. Kemudian isu aksesibilitas, hak untuk mengakses informasi, pembayaran fee untuk akses informasi tersebut. Contohnya ini udah diterapkan oleh YouTube. Pernah tahu tentang YouTuber nggak guys? Mana? Nggak tahu ya, YouTuber ya, mereka dapat penghasilan yang begitu banyak, ya kan? Itu sebagai kompensasi ketika orang memberikan akses, kamu mungkin punya informasi tentang apa, sehingga kamu bagikan, ya kan? Sebagai jasa tersebut, mungkin YouTube-nya ngasih iklan sebagai jasa tersebut, kamu mendapatkan fee. Tahu ya fee ya, makanya YouTuber bisa jadi kaya-kaya. Karena YouTube mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan isu accessibility. Mungkin postingan kalian begitu viral, begitu menarik, banyak pengunjungnya, orang bisa mengakses informasi, harus ada benefitnya buat kalian. Tidak cuma gratisan, oh lihat nih gratis. Kalau di luar negeri udah menerapin seperti itu guys. Makanya YouTube memasangi iklan buat yang gratis, kemudian ngasihin pembayarannya juga. Beda seperti kalau di tempat lain, kalau di Indonesia itu agak kurang. Kalau di Amerika, kamu mendownload sesuatu apapun harus pakai beli yang bayar. Bahkan situs-situs, mungkin kalau yang di Indonesia pernah keblokir nggak? Kalian mendownload sesuatu kemudian tampil layanan internet sehat, pernah ya guys? Kalau di Amerika itu juga ada pemblokiran. Kalau kalian mengakses situs-situs yang bertindakan sebagai pencurian data, kemudian software nyari cracknya, itu juga biasanya ke banned ya, pelindungan privasi. Mungkin bisa kalian baca sendiri satu-satu isu privasi informasi ini apa saja mengenai diri sendiri yang menjadi hak individu. Kemudian jenis pelanggaran apa saja oleh seorang. Kemudian elektrik menurut monitor pengguna komputer, sebuah problem utama mengantisipasi bahwa jutaan pengguna komputer dimonitor dan kebanyakan atas pengetahuan pengguna tersebut, kepegawaian telah melakukan pembatasan seperti supplier terhadap pegawai meskipun beberapa hal yang berkaitan dengan legalitas masih diproses. Cenderung tidak mendukung hak pegawai untuk membaca surat elektronik dan dokumen lainnya. Ini kalau mungkin bagi perusahaan-perusahaan ada yang namanya intranet atau extranet. Itu biasanya perusahaan kan punya websitenya sendiri. Seperti saya, email saya itu kan daniel@stekom.ac.id. Perusahaan pun juga sama. Biasanya email-email dari tempat yang lain seperti dari Google, dari Yahoo itu tidak bisa diakses karena cenderung rentan untuk disusupi oleh hacker, oleh kriminalitas. Ya, kejahatan-kejahatan di komputer apa aja dan menurut saya guys. Ya, yang melanggar apa aja, yang jadi pelanggaran di komputer, di internet, salah satunya paten. Paten itu apa? Penemuan hak cipta orang, contohnya seperti Windows, seperti software, dapat dengan mudah bisa di-download dengan internet. Itu secara tidak langsung melanggar paten.
Kemudian ada hak cipta. Hak cipta itu dimiliki oleh seseorang. Bisa di-download juga. Kemudian ada yang namanya kerahasiaan dagang. Bisa disusupi. Contohnya, pernah dengar nggak perusahaan apa kebobolan, dihack, data pelanggannya dicuri, kejahatan-kejahatan di internet. Pernah baca nggak, guys? Yang Pernah baca ya? Ya, itu kerahasiaan perusahaan. Kemudian ada merek dagang. Merek dagang seperti gini. Pernah dengar, ya ada banyak. Cloningan tidak. Contohnya ini banyak dilakukan oleh Cina. Cina itu dia tidak punya namanya Facebook, tapi dia punya cloningnya Facebook. Dia tidak pakai Google, tapi punya bentuk seperti namanya Google. Seperti tiruan-tiruannya. Seperti itu, guys. Landmark itu kejahatan di bidang komputer. Itu cuma, oh ini pakai Google, seharusnya kita menggunakan Google itu kan memberikan nilai nilai buat Google, tapi kita membajak Google ini cara kerjanya seperti ini, kita menciptakan cara kerja Google tapi dikasih nama yang lain. Itu banyak terjadi di Cina. Oke, sampai di sini kalian ada pertanyaan, guys? Sampai di sini kalian ada pertanyaan, guys? cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke, nanti ada tugasnya ini ya, guys. Bentar. Iya. Terus dari tugasnya. Ini ya, paten itu suatu dokumen yang menjamin hak eksklusif pemiliknya atas penemuan selama 17 tahun. Ratusan paten yang berhubungan dengan teknologi informasi dilakukan selama bertahun-tahun. Contohnya paten yang berhubungan dengan TI adalah metode dan sistem transformasi bahasa natural atau sistem berbasis pakar, dan metode ini mengolah kesalahan event pada sebuah lokal area network open market. Berkaitan dengan elektronik e-commerce, Juno menerangkan paten yang berpenampilan dan update interaktif di internet kebanyakan karya intelektual yang berkaitan dengan TI dan software. Mengkopi software tanpa membayar pemiliknya, seperti memberikan sebuah disk kepada teman untuk diinstal ke komputernya, merupakan problem utama. Akan tetapi selain itu juga terdapat beberapa problem lainnya yang berkaitan dengan hak karya intelektual. Yang ini ya, guys. Bisa kalian baca, guys? Nah. Bisa, Pak. Saya pindah. Terus ini, guys. Gas buat kalian.
Oke, udah jelas guys, bisa dibaca? Bisa di print screen dulu aja guys. Udah bisa? Udah guys, udah bisa belum? Udah, Pak. Udah ya, Surya udah ya. Ya. Oke, seperti biasa guys, kalian cari di internet, coba dibaca, kemudian kalian kirim ke saya ya, via email aja di daniel@tkom.ac.id, ditulisin TI Ambarawa pertemuan keempat ya guys. Oke, cukup sekian guys. Ini sekian cukup singkat. Sampai ketemu minggu depan ya guys. Iya, Pak. Oke, makasih.